Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi. Dari tempat kediaman hambanya, saya masih menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara melalui firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Kita bangun pagi-pagi dengan semangat yang baru, dengan harapan yang baru, karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ke-8. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesaya 61 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, setelah 70 tahun masa penderitaan mereka terbuang di Babel, Allah mau memulihkan mereka. Kalaupun mereka jatuh ke dalam pembuangan, mereka menderita, Allah mau mendisiplinkan mereka supaya mereka benar-benar percaya kepada Tuhan, supaya mereka benar-benar sungguh-sungguh mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan, supaya mereka mau kembali taat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, bisa saja kesulitan demi kesulitan terjadi dalam kehidupan kita. Penyakit, berbagai pergumulan, harta benda yang hilang, atau pekerjaan juga kita kena PHK, atau banyak hal yang terjadi. Itu bisa saja kalau memang kita masih hidup dengan baik, percaya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tapi kita mengalami banyak pergumulan, itu mau mendatangkan kebaikan kepada kita. Ingat firman Tuhan Roma 8 ayat 28 itu yang mengatakan Tuhan sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi artinya saudara-saudara, kita harus yakin karena Tuhan kita itu adalah Allah yang baik. Dia sedang merancangkan yang baik kepada kita. Jadi jangan pernah kecewa. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada mereka bahwa saatnya pemulihan itu tiba. Makanya Tuhan mengirimkan hambanya untuk memberitakan Ya, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Tuhan mencintai umatnya. Jadi Tuhan mau ketika saatnya tiba. Jadi makanya kita juga harus bersabar. Ya, saatnya tiba, Tuhan pasti akan memulihkan kehidupan kita. Memberikan yang terbaik bagi kita. Memberikan tahun rahmat bagi kita. Rahmat Tuhan bagi kita. Supaya kita semuanya bersukacita. Ya, makanya bersabarlah, tetap percaya, tetap yakini akan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, ingat apapun yang sedang terjadi. Saya mau tegaskan ini kepada kita saudara-saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Maka Maka berkat-berkat Tuhan sedang menanti engkau. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lihat. Makanya firman Tuhan ini mau mengingatkan kita dengan dengan mengatakan kepada kita, sebab aku Tuhan mencintai hukum. Jadi ketika Tuhan memulihkan kita, Dia juga menuntut tanggung jawab kepada kita supaya supaya kita hidup dalam hukum Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan kenan. Dia tidak suka, Dia membenci. Dia katakan di sini, Dia membenci
perampasan dan kecurangan. Selama ini bangsa Israel berlaku jahat, berlaku curang. Pimpinan-pimpinan mereka itu berlaku curang, menindas orang-orang yang miskin, janda-janda dan sebagainya. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita saudara-saudara, kalau engkau mau dipulihkan oleh Tuhan, berlakulah adil. Ingat, berlakulah adil. Ada begitu banyak, saya tahu, ada begitu banyak. Saya tidak perlu katakan ini di mana pekerjaannya, tapi yang jelas baik itu di bagian pemerintahan, kesehatan dan sebagainya. Saya betul-betul kadang-kadang miris melihatnya. Di BPN misalnya contohnya, ya, atau di kesehatan. Kadang-kadang kita mendapatkan pelayanan kesehatan itu sangat susah sekali. Ya, karena apa? Karena memang sudah banyak orang yang korup, orang yang jahat, ya kan? Seharusnya mereka harus menjadi petugas pelayan untuk melayani orang-orang masyarakat. Karena itulah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tapi berhati-hatilah. Saya mau katakan ini, berhati-hatilah. Jangan berlaku curang. Jangan jahat. Kalau di sini dikatakan, aku membenci perampasan dan kecurangan. Kalau KJV, King James Version mengatakan, aku membenci korban rampasan. Jangan datang beribadah kepada Tuhan untuk membawa korban rampasan. Jangan engkau datang kepada Tuhan, ya beribadah, kau berikan apa? Persembahanmu dari hasil penipuan. Tuhan tidak akan menerimanya. Bahkan dia membenci. Itu yang dikatakan Amos 5 ayat 21 itu. Aku membenci ibadah-ibadahmu. Jauhkan daripadaku nyanyian-nyanyianmu. Aku tidak suka. Dan aku tidak menginginkan apa? Persembahan-persembahanmu, korban bakaranmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, lebih baik kita hidup jujur tapi dikenan Tuhan, maka keluarga kita akan diberkati. Hidup kita akan diberkati. Bahkan dikatakan di sini saudara-saudara, aku akan memberikan upahmu dengan tepat. Ingatlah, saatnya Tuhan pasti akan memberikan upah yang tepat kepada kita. Saat waktu yang tepat. Makanya gak usah ragu. Jujur saja di hadapan Tuhan. Jangan mengambil bagian yang tidak menjadi bagian kita. Tuhan pasti marah. Dia katakan lagi, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Artinya apa? Mengikat perjanjian bahwa kita menjadi umatnya. Dia menjadi Tuhan kita. Dia akan memberkati kita. Dia akan mengasihi kita dan menjadikan kita menjadi anaknya. Bahkan di sini dikatakan di ayat ke-9, ya, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Jadi kalau engkau mau anak-anakmu sukses, anak-anakmu menjadi orang yang terkenal, anak-anakmu menjadi orang yang berhasil, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hiduplah di dalam hukum Tuhan. Menjadi orang benar, menjadi orang jujur. Bukan menjadi orang yang tidak adil. Bahkan memperlakukan orang dengan semena-mena. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita boleh hidup dalam kehendak Tuhan. Supaya hidup kita akan bersukacita dan anak cucu kita tidak akan terlantar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, mengingatkan kami supaya kami boleh hidup dengan di bawah hukum Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kami menjadi orang yang curang dan rakus, yang merampas hak-hak orang lain. Tapi kami boleh hidup dengan kebenaran karena kami tahu bahwa Tuhan akan memberkati. Bahkan Engkau akan mengikat perjanjian yang abadi kepada kami. Dan Engkau memberikan penghargaan yang tepat pada waktunya. Terima kasih ya Yesus untuk firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat. Sekalipun kita mungkin menjadi orang yang biasa-biasa karena kejujuran kita. Tapi Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.